Kami selalu mengucap syukur, terima kasih atas perjalanan hidup kami, umat-Mu, umat yang sangat Engkau kasihi, melewati badai hidup di hari-hari ini dan ke depan yang akan terjadi. Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk bisa memahami, mengetahui dengan persis rancangan-Mu atas kehidupan kami. Walaupun kami harus melalui banyak tantangan, rintangan, ujian, tetapi selama Engkau ada bersama dengan kami, sungguh kami akan senantiasa mencapai kemenangan itu. Semua akan menjadi indah pada waktunya nanti. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah kembali apa yang menjadi isi hati-Mu lewat bibir hamba-Mu yang kecil ini. Kepada sidang Tuhan yang mendapat kemurahan-Mu boleh hadir saat ini. Haleluya. Supaya lewat firman ini kami mengerti rancangan apa yang Engkau akan kerjakan bagi kami. Supaya perjalanan kami ke depan mempunyai tujuan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang tidak hadir karena sakit, karena hal lain, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali oleh kemurahan Tuhan, seberapa kita yang ada, kita siapkan hidup kita dengan baik. Haleluya. Sebab apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan sangat luar biasa. Ya, kalau kita bisa mengerti, kita bisa memahami, ya, dan kita tidak akan mundur, kita tidak akan putus asa, kecewa dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Haleluya. Malahan kita diteguhkan dan kita lebih yakin lagi bahwa firman itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sekian ribu tahun yang lalu, menjadi satu kenyataan kita hidup di hari-hari akhir ini. Haleluya. Saudara, mari, rencana saya mau lanjut, ya, apa yang sudah kita dengar, Yesus sebagai terang yang sesungguhnya, terang yang sempurna, yang senantiasa menyatakan sinar kemuliaannya yang begitu ajaib. Ya. Kalau ada satu kalimat dikatakan, Bapa terang yang ajaib, yang manusia tidak dapat menghampiri, karena terang itu begitu luar biasa. Ya, tetapi Yesus datang ke bumi membawa terang yang begitu nyata, yang dapat dilihat dengan kasat mata umat manusia waktu itu. Dan bagi kita juga bisa melihat apa yang menjadi kenyataan. Haleluya. Kita sudah mendengar 3 hal terang yang sesungguhnya itu. Yang pertama, ia sanggup untuk mengubah sifat, tabiat, karakter manusia kita ini. Tidak ada seorang manusia yang sanggup mengubah, ya, karakter manusia kita ini. Orang tua kita bagaimana kerasnya mendidik kita, mungkin lewat rotan, lewat apa,
Ya, melihat kalau kita melakukan hal yang salah, itu nggak akan sanggup mengubah manusia kita. Andai kata ada perubahan, cuma sedikit. Ya. Tapi dia datang, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan. Ya. Manusia sejahat apapun, sebebal apapun, kalau dia hadir, semua berubah. Luar biasa. Ya. Saya juga teringat, saya masih muda. Ya. Saya nggak pernah ke gereja karena memang dari keluarga yang nggak kenal Tuhan, ya, menyembah berhala. Saya dididik keras lewat didikan yang keras. Dan saya merantau ke Jakarta. Ya. Saudara, kalau bukan Tuhan yang memanggil saya, gak tahu apa yang terjadi. Entah apa yang terjadi. Namanya masih muda, merantau ke Jakarta, ya, bekerja, pergaulan, ya begitulah. Saya kenal banyak mereka-mereka yang berilmu. Saya sempat belajar ilmu, walaupun itu ilmu yang nggak benar gitu. Saya belajar ilmu lang-lang buana waktu itu. Luar biasa itu ilmu. Kalau saya bicara begini, di sana 100 meter, mendengung. Tapi begitu Tuhan memanggil saya mendengar firman pertama kali. Wah, luar biasa. Saya buang semuanya, saya nggak mau. Jimat-jimat saya buang semuanya ke bak sampah. Saya nggak tahu, belum mengerti waktu itu harus dibakar dalam nama Yesus. Belum ngerti. Di situlah. Saya masih muda, jujur, nakal. Nakalnya itu suka berantem. Tapi di situlah Tuhan ubahkan. Begitu kenal Tuhan, masuk gereja 3 bulan, kemudian dipenuhkan Roh Kudus, setengah tahun kemudian dibaptis air, hidup ini berubah. Tuhan mulai menuntun. Tiap kali saya baca firman, Tuhan bukakan firman. Nah, saya nggak tahu kalau satu saat Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Nggak tahu saya. Tapi disitulah Tuhan sanggup melakukannya, mengubahkan apa yang tak mungkin menjadi satu kemungkinan untuk rencana Tuhan. Ya. Yang kedua, terang yang sesungguhnya itu mengampuni dosa. Ya, mengampuni dosa. Haleluya. Harusnya hari ini saya akan melanjutkan ini terangnya sesungguhnya. Tapi kemarin Tuhan berikan ini firman. Ya, saya akan nyatakan ini sedikit. Waktu saya Tuhan bukakan ini sangat luar biasa buat saya. Anda dengar baik-baik. Kita sudah mendengar minggu-minggu lalu Injil Matius pasal 9. Ya. Nah, kita akan melihat sedikit Injil Matius pasal yang ke-8. Mengikut Yesus dalam daerah kekuasaan, ya, kita hidup di bumi ini. Kita mengikut Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dalam daerah kekuasaan yang pertama itu dalam kekuasaan setan. Jadi kita hidup di dunia ini dalam kita mengiring Yesus. Ingat yang pertama ini,
Kita di dunia yang dikuasai oleh setan. Sebab memang sudah diberikan, dilempar ke dunia ini. Ya, walaupun setan itu dilempar di bawah kubur. Di bawah kubur. Itu sebabnya kalau kita mengerti Lucifer waktu Tuhan buang dari sorga ke dunia ini, dia ditaruh di bawah kuburan. Jadi kalau kita ke kuburan sembahyang orang tua, nenek moyang kita, cembeng dan lain sebagainya, bawa makanan, capcay apapun, ingat loh, bukan orang tua yang kita ini kasih makan, setan. Mereka udah mati, nggak bisa makan lagi. Kalau bisa makan, nggak mati. Begitu seseorang mati, rohnya sudah diambil. Rohnya Tuhan ambil, Tuhan pisahkan. Yang percaya dia sungguh-sungguh di satu tempat, yang namanya Gehenna itu satu tempat. Yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang main-main dalam iring Yesus, pelayanannya main-main, ibadahnya main-main, nggak serius, mati, Tuhan taruh di satu tempat. Yang kita sering dengar itu Hades. Itu alam kegelapan, maut. Jadi ada dua tempat seseorang mati, langsung dibawa. Yang percaya Yesus ada satu tempat, berkumpul dari Adam turun. Dan mereka yang tidak percaya ada di sana. Begitu berbeda. Itu sebabnya kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, ayo sungguh-sungguh kau ibadah, ayo sungguh-sungguh layani, sungguh-sungguh buktikan kita anak Allah yang sungguh-sungguh di rumah berdoa, menyembah, membaca Alkitab sungguh-sungguh walaupun nggak ada yang melihat. Sebab itu efeknya itu ke depan. Langkah akhir kita ditentukan kita sekarang ini. Itu sebabnya jaga baik-baik hidupmu. Ya. Sebab Wahyu pasal 1 dikatakan matanya tajam menyala bagaikan api. Tuhan Yesus punya mata menyala bagaikan api, dia melihat sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Ada apa di dalam hati? Manusia bisa mukanya senyum, ketemu kita haleluya, hatinya bagaikan pisau baru diasah mau membunuh. Kita nggak tahu. Tapi depan kita dia senyum, haleluya, selamat pagi. Wah, saya sudah sering ketemu orang begini, banyak. Depan kita hormat, di belakang kita, wah banyak ngoceh. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Kita nggak tahu apa yang kita perbuat ini, Tuhan catat semua. Dan itu dipertanggungjawabkan nanti di tahta Allah. Kalau kita tidak minta pengampunan, wah habis sudah. Jadi nanti ibadah kita sia-sia akhirnya. Kalau cuma Tuhan berapa? Aku nggak kenal kamu, pergilah dari hadapanku ke api neraka. Sedih kita waktu itu. Tuhan, aku sudah perjamuan suci, aku sudah memanggil namamu, usir setan, bernubuat, oh banyak. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, yang selalu berbuat jahat. Nah, kita gak sadar, kita berbuat jahat, melakukan hal yang jahat, memikirkan yang jahat, berkata-kata jahat. Ini terjadi banyak sekarang ini. Saya lihat sekarang ini, apalagi ke depan ini, banyak orang menghujatnya Alkitab. Banyak. Saya cuma hanya berdoa buat mereka, biar mereka dapat kemurahan Tuhan bertobat. Ya.
Saya nggak menghakimi mereka, tidak. Saya tahu apa artinya nggak kenal Tuhan. Walaupun saya dulu nggak kenal Tuhan, tapi saya nggak pernah menghujat karena nggak kenal Yesus. Itu sebabnya mari, ya, saya akan menyatakan kepada Anda apa yang Tuhan kasih saya kemarin. Ya, kita lihat, ada buka Alkitab, Injil Matius pasal yang ke-8. Walaupun saya tidak baca semua, sebab kalau saya mau baca ini saja nggak ada kesempatan untuk kita melihat lanjut. Injil Matius pasal yang ke-8. Ya, ini yang pertama. Kita mengikut Yesus dalam daerah kekuasaan setan. Di dunia ini loh. Setan berkuasa. Saya nyatakan dulu ya, yang pertama setan, yang kedua dosa, yang ketiga dunia. Jadi 3. Jadi kita di dunia ini kita menghadapi 3 kenyataan, setan, dosa, dunia. Ini yang membuat banyak kali kita itu, gitulah. Apalagi kalau kita lemah, wah udah jadi sasaran empuk setan. Sasaran empuk. Saya tiap kali berkata, kalau hari Kamis, ingatkan sidang Tuhan. Ya, kalau kita menyembah, apalagi kalau kita sungguh-sungguh menyembah, dalam penyembahan itu, setan selalu hadir di kamar kita. Kok kita sungguh-sungguh haleluya, mungkin dengan air mata, dia hadir. Apa tujuannya dia hadir? Dia tahu kita lagi doa sungguh-sungguh menyembah dengan air mata, mungkin berbahasa roh. Dia datang hanya untuk apa? Mengganggu kita. Supaya kita tidak bisa menyembah Tuhan. Dia tahu kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, satu saat kalau Tuhan panggil kita pulang, kita akan dibawa masuk ke surga, hidup bersama dengan Dia. Dia nggak mau, dia maunya kita hidup bersama dengan Dia di api neraka, tersiksa selama-lamanya. Saya sering ngalami di sini. Pertama kali saya datang ke Pontianak, saya menyembah di kamar, lagi menyembah. Tuhan kasih saya lihat, dia terbang dari depan rumah ke kamar saya, berdiri di pintu. Wah, besar sekali. Saya lagi menyembah. Wah, saya buka mata. Wah, besar sekali dia setan. Saya nggak takut. Begitu melihat dia, dalam nama Yesus. Saya pergi dalam nama Yesus, dia langsung seperti terpental jatuh ke ujung sana rumah itu. Luar biasa. Tiap kali kalau saya menyembah, dia lewat. Saya tahu dia lewat, saya buka mata. Seringkali dia berdiri, saya cuma buka mata. Oh kamu, dia lari dia. Apalagi kalau kita nggak sungguh-sungguh, wah udah diganggu pikiran kita. Wah, kalau sudah pikiran kita diganggu, hati kita dikocok-kocok. Nah sudah begitu mulut kita keluar ocehan. Nah, sudah. Manusia nggak dengar apa yang keluar dari hati, mulut. Yang bersangkutan nggak dengar, tapi Tuhan dengar. Hati-hati. Saya sudah banyak pengalaman hal ini. Kalau Anda suka menyembah, dengar baik-baik. Kalau Anda naik kendaraan, dia selalu ingin mengganggu. Membuat Anda kecelakaan. Oh, itu setan. Itu sebabnya kalau Anda mau kemana-mana, berdoa sungguh-sungguh. Supaya Tuhan kuasai kendaraan kita, hidup kita. Malaikatnya memimpin kita. Saya tiap kali pulang dari Sekedong pelayanan, seperti nanti malam pergi dan pulang, saya selalu berdoa, Tuhan sertai hamba-Mu.
Kita belajar ya. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-8. Ini dalam daerah kekuasaan yang pertama setan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Nah, dengan tema hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, saya akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, ini yang pertama ya, dalam daerah kekuasaan setan. Hal mengikut Yesus. Nah, ini bicara iman dan menurut. Iman dan menurut. Anda dengar baik-baik, Anda catat baik-baik. Ya. Jadi kita hidup di dunia sekarang ini, kita mendengar firman. Dari firman yang kita dengar timbul iman. Nah, walaupun iman itu hanya sebesar biji sesawi saja. Tapi kita mendengar firman, kita menurut, taat, dengar-dengaran. Ini hanya bicara dua orang. Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kepada ahli Taurat, Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dia nggak ada tubuh. Siapa tubuhnya? Itulah kita. Tubuh Kristus. Yesus mau letakkan ini ke atas hidup kita. Kita tidak menyediakan tempat ini. Hidup ini, tubuh ini hanya untuk apa? Hanya untuk dunia. Dunia yang dikuasai setan. Hati-hati. Aku mau, tapi nggak ada tempat, nggak diizinkan. Kita nggak izinkan dia masuk. Kita berkata, masuklah Tuhan dalam hidupku. Tapi kenyataan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita nggak izinkan dia masuk. Ini yang terjadi atas kehidupan kita. Yang satu, Tuhan, saya mau ikut kau. Tapi izinkan aku kuburkan bapakku yang mati. Yesus berkata, ikutlah aku. Biarlah orang mati dikuburkan oleh mereka-mereka yang mati. Apa berarti orang tua kita meninggal kita nggak boleh? Bukan. Ini punya pengertian dalam sekali ini. Orang mati, rohaninya mati. Biarlah orang-orang yang begini ini pergi. Berkumpul dengan mereka-mereka yang rohaninya mati. Ini yang pertama. Iman dan menurut. Saya tidak ungkap-bukakan lebih lanjut. Kalau saya bukakan ini, wah, saya sedang berdoa, Tuhan bukakan ini. Ini ada 3 hal loh, setan, dosa, dunia. Ini membutuhkan sebulan mungkin pembukaannya. Ini yang pertama, hal mengikut Yesus. Yang kedua, Anda baca di bawahnya lagi, ayat 23 sampai ayat 27. Angin ribut diredakan. Ini masih daerah kekuasaan setan ya. Yesus naik ke perahu,
murid-muridnya pun ikut mengikutinya. Sekonyong-konyong, tiba-tiba mendadak mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Muridnya bangun, Tuhan tolonglah kita mati. Yesus bangun dan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, tidak punya iman, mengapa takut? Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau itu. Semua menjadi tenang, teduh, diam. Haleluya. Ini iman dalam ujian. Jadi kalau iman kita percaya, kita mau ikut Yesus, ayo ikut. Biarlah yang mati kuburkan yang mati. Ayo. Begitu kita mau ikut, Tuhan saya mau ikut Engkau. Kita mulai mengambil tindakan pertama, ikut Dia. Wah, begitu kita ikut, kita menghadapi apa? Ujian. Di sini dalam hal apa? Perahu bisa bicara keluarga kita, nikah kita, pribadi kita dihantam dengan angin yang untuk menghancurkan kita. Yesus ada di sana. Dikatakan apa? Yesus tidur. Nah, disinilah waktu menghadapi ujian, iman ini menjadi satu kenyataan. Bagaimana? Seringkali kita menghadapi ujian, iman kita goyah. Waduh, gimana ini? Memang gak mudah. Sungguh gak mudah. Untuk mendapatkan iman yang luar biasa, ada tingkatannya memang. Mulai dari dasar, naik. Enggak, iman itu langsung, aku percaya Yesus, langsung, wah sempurna, tidak. Itu membutuhkan berapa tahun itu. Naik, iman dikit-dikit. Begitu menghadapi ujian, murid bingung, Tuhan mati. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu gak punya iman, gak percaya. Udah tahu di sini ada firman yang sempurna yang menjadi daging bersama dengan engkau di sini. Punya firman, tapi gitulah. Hanya firman ini, Bang. Terang yang sesungguhnya. Dia berfirman. Diam dan berhenti. Semua diam dan semua berhenti. Luar biasa. Kapal itu kembali tenang. Ini baru menghadapi angin loh. Tuhan mendadak ingatkan saya deh. Di perjanjian lama. Perahu kita waktu perjalanan di tengah laut di dunia ini, perjalanan kita di tengah laut sudah setengah perjalanan. Umur kita berapa sekarang? Sudah setengah perjalanan. Ya. Di sana dikatakan apa? Di bawah air laut itu banyak binatang-binatang besar kecil yang akan membuat kapal kita ini, pribadi, nikah, kehidupan muda semua, ini gereja Tuhan akan dihantam nanti. Kita menghadapi ular. Ular ini yang pertama menjatuhkan manusia Adam Hawa. Dan ular ini berulah kembali. Di Wahyu dia menjadi ular naga merah padam. Kalau waktu ketemu Adam, Hawa, ular ini masih ya. Tapi di Wahyu nanti dia sudah matang. Ular ini, setan ini sudah hebat. Kelicikannya, munafiknya, waduh. Rencana untuk membunuh itu sudah matang. Nah, di Wahyu mulai ayat pasal 12, 13, di sana dia sudah matang. Dia mau hantam anak-anak Tuhan yang
nggak serius, yang main-main. Bintang di langit itu mereka-mereka umat Tuhan yang memancarkan cahayanya, yang katakan ya hidup itu udah bukan di bawah lagi ya. Anak Adam, anak Abraham keturunannya itu seperti pasir, debu, tanah di bumi. Tapi ada yang seperti bintang-bintang di langit. Nah, bintang yang di langit inilah ekor daripada naga yang besar ini datang. Naik, dan dia hantam bintang-bintang yang di langit itu. Yang sudah memancarkan cahaya. Kamu adalah terang dunia. Dihantam, jatuh semua. Nah, bintang inilah yang pernah saya lihat dalam penyembahan saya itu. Saya melihat banyak sekali jatuh. Jatuh. Saya melihat ada 3 binatang. Waktu jatuhnya itu ada 3 binatang. Bersama mereka. Ngeri sekali. Hati-hati. Jangan kita merasa mulutnya, ya kalau ekornya hantam yang di atas, mulutnya dia hantam ini. Yang mau menjadi mempelai, yang sedang hamil, melahirkan, desembur itu. Keluar dari mulutnya itu semacam air bah tsunami untuk menghanyutkan perempuan ini. Dan Tuhan menolong. Anak yang dilahirkan itu langsung dibawa ke surga. Perempuan yang baru melahirkan, namanya perempuan baru melahirkan. Ya, secara manusiawi butuh 40 hari untuk istirahat. 40 angka daging berdiam diri. Setan itu hantam. Nah, Tuhan bawa dia pergi. Disembunyikan di padang gurun. 3,5 tahun lamanya. Luar biasa. Apa yang akan terjadi di depan? Jadi kita ini betul-betul menghadapi kekuatan setan sekarang yang sedang bekerja luar biasa. Sekarang ini lewat ini firman. Ini Alkitab ini yang kita pakai akan ditiadakan nanti. Entah tahun depan atau kapan. Sudah diumumkan ini akan ditiadakan. Dan mereka ciptakan Alkitab baru. Gak tahu namanya apa nanti mereka punya. Manusiawi. Holy. Oh, kita sekarang Holy Bible. Dia gak tahu Holy setan, Holy apa gitu. Semua nanti tidak ada nama Yesus. Hanya ada nama Lucifer. Setan. Menyembah setan. Menyembah antikris semua. Kalau kita tidak suka baca Alkitab sekarang, kita di sana menderita sekali. Kalau kita sekarang tidak suka mendengar firman, satu saat Amos 8 berkata, kita mencari sampai menangis, nggak ketemu. Sebab gereja nanti ibadah ini di seluruh dunia akan ditiadakan. Akan datang waktunya. Dan waktunya sudah mulai sudah. Saya dengar di mana di Afghanistan baru-baru ini. Itu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil dicari dari rumah ke rumah. Dicari. Begitu di ini langsung ditangkap, langsung dipancung kepalanya. Saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Siap-siapkanlah dirimu baik-baik. Ya. Iman dalam ujian. Iman kita akan diuji. Ya. Kita lihat lagi yang ketiga. Di bawahnya lagi. Ya, ayat 28 sampai 34. 2 orang yang kerasukan setan disembuhkan. Itu
iman dan belas kasihan. Iman dan mendapat belas kasihan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, dua orang yang dirasuk setan, dikuasai setan, sudahlah. Mereka hidup di kuburan, tidak pakai baju, keliaran, tidur di kuburan. Wah, jerit-jerit di kuburan tengah malam. Seperti setan gitu. Ayat 29 dikatakan apa? Mereka itu pun berteriak. Memang orang yang kerasukan setan itu begitu modelnya. Sudah berapa banyak saya doakan mereka yang dikuasai setan itu. Wah, buat mau lepas teriak-teriak. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Nah, setan saja tahu Yesus itu anak Allah. Banyak kali umat Tuhan gak percaya Yesus itu anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Akhirnya mereka minta. Itu ada babi-babi itu. 2.000 ekor. Suruhlah kami masuk ke babi-babi itu. Jadi dari manusia masuk ke babi. Akhirnya babinya terjun ke danau, mati semua. Pemilik babi ya marahlah. Akhirnya Yesus diusir dari desa itu. Semua desa gak mau terima dia. Terang yang sesungguhnya ditolak manusia. Padahal dua orang yang kerakusan setan sadar sudah. Menjadi sehat kembali. Mereka tidak melihat ini. Belas kasihan Yesus kepada dua orang ini. Mereka cuma melihat babinya itu loh. Berapa harga babi. Ditolak. Ya sudah. Ini 3 kenyataan. Dikuasai oleh setan. Kita lihat lagi yang kedua. Ya. Oleh dosa. Nah. Oleh dosa. Itu Injil Matius pasal 9. Ayat 1 sampai ayat 8. Orang lumpuh disembuhkan. Ya. Orang lumpuh disembuhkan. Iman dan bukti. Nah, Anda catat tuh. Iman dan ada bukti iman. Saya punya iman. Mana buktinya? Ada bukti. Di sana dikatakan ayat 2. Dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat loh iman mereka. Iman itu di dalam sini. Hanya Yesus yang bisa melihat iman itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Percayalah. Jadi kelumpuhan itu kaitannya dengan dosa. Percayalah. Dosamu sudah diampuni. Ya. Saudara, nanti Anda baca di rumah itu. Ya. Iman dan bukti. Kalau kita punya ini, iman, kita harus punya bukti. Saya teringat Yakobus pasal 2, mari kita buka. Ya, Yakobus pasal 2. Ayat 14 sampai ayat 26 Anda catat, nanti Anda baca seluruhnya di rumah. Ya, Yakobus Anda buka. Anda buka. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman, punya iman, tapi nggak ada perbuatannya, ya. Mati.
Ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, dia percaya, aku percaya Yesus. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Punya iman. Aku percaya Yesus. Berapa hari yang lalu bersama istri saya ketemu seorang. Dia waktu di Jakarta, dia seorang imam, pelayan Tuhan. Nggak tahu bagian apa, saya nggak tahu. Itu menurut ceritanya. Yang melayani sampai satu saat, nggak tahu kenapa pulang ke Pontianak ini. Sekarang sekian puluh tahun nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dia. Istri saya ajak, ayo kembali ibadah. Jawabnya gampang. Saya nggak perlu ibadah. Yang penting hati saya ada Yesus. Yang penting hati saya ada Yesus. Tapi dia nggak mau ibadah. Istri saya jawab, kamu sudah tahu firman kan? Jangan jauh dari persekutuan ibadah. Dia diam, nggak bisa jawab ya. Kembalilah. Saya berkata, kembalilah. Untuk apa uang yang kamu cari? Untuk apa? Sebulan 20 juta? Lebih? Tapi itu tidak menyelamatkan engkau. Satu saat engkau dipanggil pulang, Tuhan enggak kenal kamu. Apa gunanya semua? Dia percaya Yesus. Tapi dia nggak mau ibadah. Nggak mau baca Alkitab. Dulu saya begini-begini. Itu dulu. Tuhan nggak lihat dulu, Tuhan lihat sekarang. Dulu kamu mencintai Yesus, sekarang nah, punya iman tapi nggak ada perbuatan. Hakikatnya mati. Mari saudara, ini berat sekali ini. Kita baca ayat 17, saya loncat. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, nah, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sudah 2 kali dikatakan. Kalau iman itu tidak disertakan dengan perbuatan iman, mati sudah. Ayat 19. Atau ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Kamu punya iman, tapi aku punya perbuatan iman. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan saja percaya Yesus. Mendengar nama Yesus mereka gemetar. Tapi umat Tuhan,
Saudara, mari. Saya baca satu ayat lagi. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Kalau kita mau menjadi sempurna, dari situ. Punya iman, ayo ada perbuatannya, ada prakteknya. Kita mendengar firman, kita percaya itu firman Tuhan, praktekkan. Ini yang luar biasa ini. Nanti Anda baca semuanya. Ya. Atau satu ayat lagi, ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ada tubuh tapi nggak ada rohnya, ya matilah. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi satu pasal ini 3 kali dikatakan iman tanpa perbuatan mati, nggak ada gunanya. Haleluya. Mari saudara, kita melihat lagi, ya. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Iman dan belas kasihan untuk orang berdosa. Nah, itu temanya. Iman dan belas kasihan untuk orang berdosa. Yesus panggil, dia melihat Matius ini. Tadinya Lewi namanya. Ikutlah aku. Kemudian Matius mengikut dia. Ini iman. Banyak orang lihat, loh kok Yesus makan sama orang berdosa? Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius sakit, orang berdosa itu sakit. Rohaninya sakit, perlu Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi dia datang ke dunia ini, dia mencari orang berdosa, dia panggil, ayo bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak memanggil orang benar yang merasa dirinya, oh aku benar, aku lebih benar, aku lebih suci dari orang itu. Karena dia merasa dirinya benar, dia lebih suci, makanya dia tuding orang lain. Yesus datang mencari orang berdosa. Iman dan belas kasihan untuk orang berdosa. Nah, yang dibawanya hal berpuasa. Ayat 14 sampai ayat 17. Iman dan pembaharuan. Nanti Anda baca. Saya nggak sempat membuka lebih lanjut. Ya, karena waktunya saya mau selesaikan ini supaya Anda sampai di rumah Anda membaca apa yang Anda catat. Nanti Anda lihat, wah luar biasa. Apa yang Anda dengar ini sebenarnya dalam sekali. Ini pengertiannya dalam sekali. Yang ketiga sekarang. Ikut Yesus dalam daerah kekuasaan dunia. Nah, yang pertama ayat 18 sampai ayat 26. Anak kepala rumah ibadah Jairus ini sakit dan mati. Itu iman dan bertekun. Iman dan bertekun. Jadi kalau kita memiliki iman, ayo tekun. Tekun ibadah, tekun melayani sungguh-sungguh, tekun kita apa? Membaca Alkitab di rumah. Ini. Dan tekun dalam kita
mengucap syukur, menyembah Dia. Iman dan bertekun. Haleluya. Anak kepala rumah ibadah ini Jairus namanya. Ya. Dia datang mohon. Ya datang loh. Dia seorang punya kedudukan di rumah ibadah itu. Kepala rumah ibadah, bayangin zaman itu. Tinggi kedudukannya itu. Dia datang, ketemu Yesus, dia menyembah. Anakku perempuan baru saja meninggal. Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka anakku akan hidup. Wah, ini iman loh ini. Anakku baru meninggal, datanglah, ulurkan tanganmu, jamah, ia akan bangkit. Ini permintaannya. Yesus ikut dia. Nah, ikut dia. Sampai di rumah orang ini, wah dia lihat orang semua pada nangis. Dia usir semuanya. Ayo keluar semua. Hanya 3 murid yang diajak. Petrus, Yohanes dan Yakobus. 3 orang yang dibawa. Nah, begitu orang-orang yang di rumah sana diusir, mereka menertawakan Yesus. Sebab Yesus berkata, mengapa kamu nangis? Anak itu gak mati kok, cuma tidur. Mereka ketawa. Dokter saja vonis sudah mati. Kamu bilang hidup. Kemudian Yesus masuk dan dia bangkitkan anak ini. Kalau Anda baca Injil Markus dan Injil Lukas, di sana tali takut, dia pegang anak ini. Anak muda, bangunlah. Dan dia langsung bangun. Kemudian anak ini berjalan, dikasih makan, dia hidup sesuai dengan iman. Haleluya. Iman dan bertekun. Di tengah-tengah ini ayat 18 sampai ayat 26, di tengah-tengah ini ayat 20 sampai ayat 22 ada seorang perempuan yang pendarahan. Yang pendarahan 12 tahun. Sudah kemana-mana tabib, dokter, mungkin ke dukun kemana, gak sembuh-sembuh. Uang habis, malah tambah parah. 12 tahun loh, meleleh darah. Bayangkan, saya memikirkan betapa kurusnya ini perempuan. Pendarahan. Ini kondisi umat Tuhan banyak begini ya, rohaninya. Dia mendengar Yesus. Dia lewat, dia buru-buru datang dari belakang. Dalam hatinya ia berkata, asal tanganku jamat jubahnya, aku pasti sembuh, aku pasti sehat. Ini imannya. Dan dia bertekun, dia ikut itu. Banyak orang, dia pelan-pelan simak karena lelehan darah 12 tahun. Jelas tenaga nggak sekuat itu. Dia pelan-pelan simak orang-orang yang iri Yesus itu. Pelan-pelan begitu sampai dekat Yesus dia jamah. Asal ku pegang saja jubahnya, aku pasti sembuh. Langsung dia merasa sehat, sembuh. Wah, luar biasa. Lelehan darahnya langsung stop. Terang yang sesungguhnya ini luar biasa. Dia berjalan. Begitu sudah terjadi ini, Yesus berkata, Anda perhatikan ayat 22 Injil Matius pasal 9. Nah, Anda lihat di Alkitab Anda. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Satu, teguhkanlah hatimu. Ayo, teguhkanlah. Nanti kamu akan menghadapi banyak ujian apa-apa. Ayo, teguhkan hatimu. Jangan digoyahkan apapun. Hai anakku. Yang kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya dua kalimat ini. Teguhkanlah hatimu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang disertai dengan perbuatan. Asalku jamah, dia datang. Asalku jamah, aku masih sembuh. Wah, luar biasa. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Luar biasa. Sedikit lagi sama mengakhiri. Ya. Kita lihat lagi. Ini daerah kekuasaan dunia. Yang kedua, ayat 27 sampai ayat 34. Dua orang buta dan seorang bisu. Dua orang buta dan seorang bisu. Iman dan kemungkinan. Iman dan kemungkinan. Haleluya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya, ayat 27, sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, jadi waktu perjalanan mereka teriak-teriak, kasihanilah aku, hai anak Daud. Gak salah memang panggilannya, cuma gak tepat sasaran. Gak tepat sasaran. Nah, Yesus gak jawab, tetap jalan. Sebab dalam Injil Matius, Yesus bukan hanya anak Daud. Kalau dalam sisilah di Injil Matius pasal 1, di dalamnya ada perempuan yang gak benar juga itu. Ada Rahab, ada beberapa perempuan yang hidupnya itu tidak sesuai, tapi yang sudah Tuhan ubahkan. Itu nenek moyangnya selain Daud, turut melahirkan Yesus nanti. Haleluya. Yesus nggak jawab. Kemudian dalam perjalanan itu Yesus masuk ke sebuah rumah. Nah, disinilah Yesus menuntun dua orang buta ini masuk ke rumah. Nggak pakai suara, jalan. Orang buta ini dituntun ikutin Yesus. Begitu sampai di rumah, Yesus baru menjawab. Ya. Percayakah kamu? Kamu percaya nggak bahwa aku dapat melakukannya? Kamu minta supaya kamu bisa melihat. Kamu percaya nggak aku dapat melakukannya? Mereka dua orang buta itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ini iman. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayo jadi. Maka terbukalah mata mereka. Luar biasa. Terus di bawahnya seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar sesudah melihat. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Sudah gak bisa ngomong, dirasuk setan lagi coba. Itu setan membuat bisu. Ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak itu. Luar biasa. Iman dan kemungkinan. Yang terakhir. Ya. Ayat 35 sampai ayat 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak itu. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah
terlantar di dunia ini. Seperti domba yang tidak bergembala. Banyak di luar kita ini. Domba-domba Tuhan yang tidak tergembala. Mereka itu lelah, terlantar. Mereka memerlukan apa? Belas kasihan Tuhan. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita harus banyak berdoa, biar Tuhan kirim banyak orang-orang yang Tuhan mau pakai, ya, untuk menuai di akhir zaman ini. Haleluya. Tuaian besar, iman dan daerah yang luas. Ini daerah kekuasaan dunia. Dunia membuat banyak manusia terlantar, lelah, banyak pergumulannya. Kemarin saya dapat ini, saya berkata, Tuhan, sungguh luar biasa ini. Saya nyatakan ini ada dengan baik-baik. Ini inti dari yang kita dengar ini. Kalau kita mau ikut Yesus, kita menghadapi 3 kenyataan ini. Kita hidup di dunia. Yang pertama, setan, iblis. Ular dalam bentuk naga sekarang. Dia makin besar, dan makin merah-merah. Dan matang dia. Wah, rencana mau menghancurkan kita ini. Semakin engkau rohani, semakin engkau sungguh-sungguh, semakin dia mau hantam, menghancurkan, membinasakan. Tapi kalau engkau main-main, nggak serius, wah, dibiarkan. Dia tahu, nggak saya ganggu juga mati nanti ikut saya. Nggak pernah mau bertobat. Dikasih tahu nasihat begini jangan, marah, itu biasa gangguan setan. Hatinya digelapkan. Oleh dosa, kita ikut Tuhan di dunia ini. Dosa-dosa terbentang di situ. Itu sebabnya Wahyu fase terakhir berkata apa? Pada akhir zaman nanti, mendekati Tuhan Yesus datang, kamu ada lihat sekarang, yang jahat bertambah jahat sampai puncaknya jahat. Sekarang jahat sekali. Kita nggak usah lihat orang luar, lihat orang-orang sekitar kita aja sudah. Lihat aja anak-anak Tuhan. Yang cemar, yang najis, bertambah cemar, najis sampai puncaknya. Kita lihat berapa banyak nikah-nikah hancur sekarang. Ini gangguan-gangguan ini. Kalau suami istri tidak bertobat, ini gangguannya ini. Merasa dirinya benar, wah banyak bicara. Nah, kita menghadapi ini. Mari saudara, kita harus banyak berdoa. Biar Tuhan pakai kita untuk menuai. Masih banyak di luar. Masih banyak orang tua kita, saudara kita, famili kita, sahabat kita, belum yang kita tidak kenal. Masih banyak yang belum mengenal Yesus, yang sudah kenal tapi ya gitulah suam-suam kuku. Ini yang perlu dituai. Inilah zamannya sekarang. Ya, Yesus nggak tahu tinggal berapa lama ini sudah mau datang. Rancangan setan sudah luar biasa. 666 sudah di depan kita. 666 sudah di depan kita. Sangat luar biasa. Siapkan dirimu baik-baik menghadapi. Jangan sampai kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Sungguh luar biasa ini. Jujur saya katakan,
Antikristus ini sudah ada di dunia ini. Saya tiap kali melihat tokoh-tokoh yang bangkit memerintah dunia ini, saya lihat wajahnya. Sebab Tuhan pernah memperlihatkan saya di antikris ini. Saya lihat dan saya tahu orangnya sudah ada. Saya nggak mau sebut dulu orang. Dan saya juga tahu namanya siapa. Dia sedang luar biasa mengerjakan rencana jahat di belakang ini sekarang untuk menguasai dunia ini. Saya hanya berkata, Tuhan, sampai kapan ini waktu? Nggak lama lagi ya. Siapkanlah hidup kita. Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani. Saya masih diberi kesempatan hidup untuk melayani. Saya mau menyatakan ini. Apa yang saya nyatakan ini inti-intinya itu. Nanti Anda di rumah Anda baca ulang-ulang. Fase 8, fase 9. Biar Roh Kudus mengungkap-bukakan lebih lanjut untuk kita semua. Amin. Saya hanya menyatakan intinya. Nanti Tuhan lewat Roh Kudus membuka buat Anda. Nanti Anda lihat, aduh luar biasa. Memang luar biasa. Dan saya lihat apa yang terjadi ini ada di dunia ini sekarang. Memang luar biasa itu. Saya tidak tahu nanti minggu ke depan apalagi firman-Nya. Padahal saya akan menyatakan lebih lanjut fase 9 ini belum selesai. Terangnya sesungguhnya itu. Saya akan bukakan lebih lanjut. Apalagi ini 2 orang buta ini. Wah luar biasa itu. Tuhan bukakan buat saya. Kita akan mendengar nanti minggu mendatang. Seizin Tuhan. Haleluya. Mari musik.